Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Pada episode ke-100 ini, Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM, LPPL, Radio Suara Madiun. Bersama saya, Deka, inilah Madiun This Week selengkapnya. Peringatan HUT Korpri berlangsung sederhana di Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi bersama pejabat Pemkot melaksanakan gowes bersama untuk memperingati HUT ke-49 Korpri tersebut. Sementara itu, layanan kesehatan di Kota Madiun semakin maksimal dengan hadirnya ambulans khusus urusan kegawat daruratan 24 jam. Layanan ambulans ini dengan peralatan medis lengkap ini gratis untuk masyarakat Kota Madiun. HUT Korpri ke-49 tahun ini diperingati pemerintah Kota Madiun dengan gowes bersama menyusuri jalur wisata sepeda rute 15 km Jumat 27 November 2020. Wali Kota Madiun Maidi, Wakil Wali Kota Madiun Indah Raya bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun Yuni Setiawati Maidi memulai gowes dari Balai Kota Madiun hingga finish di Bumi Perkemahan Rawabening. Dalam giat tersebut, Wali Kota Maidi juga melakukan pengecekan kesiapan sarana jalur wisata sepeda rute 15 km. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengatakan ada kekurangan di beberapa titik lokasi yang dilalui jalur sepeda wisata tersebut. Pihaknya meminta kepada OPD terkait untuk segera merampungkan rambu jalur wisata sepeda rute 15 km yang ditargetkan selesai akhir tahun ini. Ya, jadi hari ini kita cek guys, ulang tahun Korpri terbatas, jadi hanya beberapa pejabat cek kekurangan-kekurangan yang di rute 15. Jadi ada beberapa yang kurang, seperti ini jalur yang belum diberi rambu, yang masuk gor, masuk stadion ini belum. Nah itu yang nanti kita evaluasi. Jadi orang itu jalan itu sudah ada petunjuknya, kilometer 15 itu mengikuti itu gitu. Sebagai informasi, pada Februari 2021 mendatang, proses pengerjaan jalur wisata sepeda 25 km akan dimulai. Dengan terselesainya jalur tersebut, diharapkan geliat pelaku usaha khususnya penggiat UMKM di Kota Madiun semakin meningkat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pelayanan kesehatan di Kota Madiun semakin optimal. Hal tersebut terbukti dengan adanya mobil ambulan baru yang memiliki alat penunjang kesehatan yang lengkap di dalamnya. Kendaraan roda 4 tersebut dikhususkan untuk penanganan kegawat daruratan di tempat pasien berada. Wali Kota Madiun Maidi menuturkan, Pemkot akan selalu berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Madiun. Melalui pelayanan kesehatan yang maksimal, otomatis perekonomiannya juga akan optimal. Oleh karena itu, fasilitas kesehatan yang modern akan sangat membantu setiap warga Kota Madiun yang membutuhkan penanganan cepat. Ambulan yang modern itu rumah sakit berjalan. Artinya nanti kalau orang itu keadaan gawat di rumah, ngebel 112 itu rumah sakit hadir. Artinya rumah sakit hadir itu ambulan itu datang ke pasien itu bukan hanya sopir dengan mobil, tetapi peralatannya lengkap. Jadi tenaga medisnya, terus itu untuk pernapasan, cek jantung, cek apa, ini sakit apa, itu langsung didiagnosa di situ. Wali Kota menambahkan tahun depan pihaknya akan menambahkan beberapa unit ambulan serupa, namun dengan ukuran yang lebih kecil, sehingga ambulan dengan peralatan medis lengkap ini bisa menjangkau warga yang bertempat tinggal di pemukiman padat dengan akses jalan yang kecil. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kota Pendekar, Kota Madiun. Saya Haji Maiti, Wali Kota Madiun, menyambut dengan hangat kedatangan calon investor untuk datang dan berinvestasi di Kota Madiun. Kota Madiun sebagai window display Jawa Timur bagian Barat, terus berbenah diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Saat ini, Kota Madiun mempunyai potensi investasi yang menarik, antara lain Pecel Lele, Pahlawan City Center, Sumber Umbes, Sumber Wangi, Pusat Kuliner Limba Dharma. Dan masih banyak lagi. Didukung sarana dan prasarana yang memadai dan wajah baru Kota Madiun, saya mengharap peran serta semua masyarakat untuk ikut membangun, menjaga ketertiban dan kebersihan Kota Madiun. Mari berinvestasi di Kota Madiun yang aman dan kondusif. Selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kota Pendekar. Penyemprotan desinfektan rutin dilakukan pemerintah Kota Madiun. Tim kembali turun di 3 kecamatan guna melakukan penyemprotan sebagai upaya pencegahan COVID-19 tersebut. Informasi ini kami rangkai dengan berita evakuasi pohon tumbang dan razia pelanggar parkir berikut ini. Penyemprotan disinfektan kembali rutin dilakukan di Kota Madiun. Tim gabungan Satgas COVID-19 kembali turun melakukan penyemprotan serentak di 3 kecamatan, mulai Kamis 26 November 2020. Penyemprotan merupakan salah satu upaya pencegahan sekaligus pengendalian kasus positif COVID-19 di Kota Madiun. Total terdapat 9 mobil dan 3 kendaraan roda 3 penyemprot. 3 unit mobil dan 1 kendaraan roda 3 akan berkeliling di 1 kecamatan. Tim Dinas Kominfo juga turut untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat guna protokol kesehatan tetap dilakukan, dan juga himbauan lokasi yang akan dilewati oleh tim penyemprotan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Agus Haryono mengatakan, penyemprotan kali ini difokuskan pada daerah yang dinilai mengalami peningkatan kasus yang cukup banyak. Selain di siang hari, penyemprotan juga dilakukan pada malam hari. Tak hanya itu, penyemprotan juga dilakukan di sejumlah lokasi fasilitas umum dan tempat ibadah. Seperti yang dilakukan tim gabungan Pemkot Madiun pada Jumat 27 November 2020. Melalui penyemprotan cairan disinfektan ini, diharapkan virus corona tidak menempel pada tempat-tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat, serta tidak menambah angka penularan di Kota Madiun. Agus juga berharap masyarakat turut berperan aktif dalam upaya pencegahan COVID-19 di Kota Madiun, seperti dengan patuh protokol kesehatan, serta rutin melakukan penyemprotan pada lingkungan sekitar rumah, mengingat bantuan alat semprot telah diberikan di tiap RT dan RW. Kalau malam hari biasanya kita lakukan di seperti alun-alun, Jalan Pahlawan, itu kan tempat tongkrongan masyarakat. Itu setelah jam 9 itu kita lakukan penyemprotan. Di samping itu juga tempat-tempat yang ada di Jalan Abdurrahman Saleh, ada yang di Bulut, itu setelah kegiatan di sana kita lakukan penyemprotan. Kalau kita lakukan pada malam hari ini kan nggak ada masa yang berkerumun, kita leluasa. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Hujan lebat disertai angin kencang yang mengguyur Kota Pendekar beberapa hari lalu menyebabkan pohon tumbang di beberapa titik. Salah satunya yang berada di SMP Negeri 7 Madiun. Di sini terdapat 3 pohon tumbang termasuk pohon beringin yang sudah berusia puluhan tahun. Pohon tersebut menimpa bangunan kelas. Beruntung, pohon tersebut tak sampai menghancurkan bangunan kelas.
Menyikapi laporan tersebut, tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dan Dinas Perkim Kota Madiun dengan sigap mengevakuasi pohon tumbang tersebut. Kepala BPBD Kota Madiun, Agus Haryono menuturkan, pihaknya telah menerjunkan belasan personil untuk kerja bakti melakukan pemotongan pohon di sekolah yang beralamat di Jalan Merak, Kota Madiun itu. Pohon yang berusia 34 tahun itu memakan waktu berjam-jam untuk selesai dilakukan pemotongan. Terkait intensitas hujan di awal musim penghujan ini, Agus menuturkan cuaca saat ini cenderung ekstrim. Maka, pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pelanggar parkir di Kota Madiun semakin turun. Dinas Perhubungan mendapati hanya 4 pelanggar saat razia Rabu 25 November 2020. Padahal di awal Oktober lalu mencapai 8 pelanggar. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Madiun, Dwi Endah Rinawati mengatakan jumlah pelanggar cenderung turun. Untuk hari ini, petugas hanya melakukan 2 penggembokan dan 2 penggembosan. Penggembokan dilakukan untuk kendaraan jenis roda 4, sedang penggembosan untuk sepeda motor. 2 kendaraan roda 4 tersebut bakal dikenakan tilang dan besaran dendanya mencapai Rp100.000. Rina menyebutkan penilangan terpaksa dilakukan untuk menertibkan. Pihaknya sudah memberikan pelonggaran dengan hanya melakukan peringatan sebelumnya. Hal itu dilakukan mengingat masih dalam masa pandemi. Namun setelah adaptasi kenormalan baru dan Kota Madiun menjadi daerah dengan resiko rendah, penilangan kembali dilakukan. Alhamdulillah untuk pagi hari ini tadi mulai dari jam 10 ya kita melaksanakan penindakan sampai siang hari ini sudah semakin sedikit Mas, jadi sudah banyak yang patuh, jadi tadi hanya tinggal 2 yang penggembokan, kemudian penggembosan kita juga 2, karena yang lainnya pembinaan langsung Mas, jadi pengemudinya, pengguna kendaraan tersebut ada di tempat, jadi kami langsung memberikan pembinaan. Sekedar informasi, lokasi pelanggaran masih di seputar Jalan Dr. Sutomo, Cokro Aminoto, Agus Salim, dan Ahmad Yani. Rina berharap pengendara maupun pengemudi semakin tertib ke depan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun seakan tak pernah sepi prestasi. Kota Merdekar mendapat penghargaan di bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik tahun 2020, kategori instansi pemerintah pengelola pengaduan pelayanan publik terbaik. Sebelum itu, informasi terkait dunia pendidikan berikut ini kami hadirkan untuk Anda. Peringatan Hari Guru di SMP Negeri 12 Kota Madiun diperingati secara sederhana. Meski sederhana, namun kesan yang diberikan di momen tersebut terasa istimewa. Hal itu lantaran para siswa kelas 9 dengan inisiatif mereka memberikan bunga bagi para guru yang ada di sekolah pada Rabu 25 November 2020. Bagi-bagi bunga itu dilakukan di sela jam pembelajaran. Tak heran, pemberian bunga itu pun mengejutkan para guru. Staf Humas SMP Negeri 12 Diana Puspa mengatakan, selaku perwakilan guru, dirinya merasa tersanjung dengan pemberian bunga yang dilakukan oleh para anak didiknya. Pemberian bunga sebagai wujud perhatian kepada para guru. Selama dalam masa pandemi, jarang pembelajaran tatap muka, interaksi hanya menggunakan handphone. Sehingga saat ada kesempatan masuk, digunakan untuk memberi kejutan kepada guru-guru. Tak hanya itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap sejawat, Diana mengatakan pihak PGRI Ranting SMP Negeri 12 Kota Madiun juga membagikan masker kepada seluruh guru, staf TU, hingga penjaga sekolah.
Dirinya berharap di Hari Guru tahun ini bisa menjadi pelecut agar guru semakin semangat dalam memberikan ilmu kepada siswa. Ini memang anak-anak itu tidak kami kondisikan untuk membawa bunga. Ini inisiatif murni dari anak-anak yang ingin memberikan surprise atau perhatian mereka pada Bapak Ibu guru, karena memang dalam masa pandemi ini mereka jarang sekali bertatap muka ya, sehingga interaksi mereka, komunikasi mereka hanya lewat HP, pembelajaran e-learning, sehingga ada kesempatan masuk digunakan untuk anak-anak pada hari guru ini mereka memberikan surprise pada Bapak Ibu guru. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Mengubah perilaku masyarakat memang bukan hal yang mudah, apalagi jika sudah menjadi sebuah kebiasaan lama di masyarakat. Namun semangat Lurah Rejomulyo Bambang Agus Sunaryo untuk mengubah kebiasaan agar warga hidup lebih higienis dan sehat rupanya lebih besar. Tak hanya membuahkan hasil optimal, usaha itu pun berhasil meraih penghargaan bergengsi dari pemerintah pusat. Penghargaan yang diberikan bersamaan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional ini berasal dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, yakni atas upaya untuk mengubah perilaku masyarakat yang higienis dan saniter melalui pendekatan STBM 2020. Pembiasaan yang dilakukan oleh Bambang memang tidak serta-merta berjalan mulus. Pengubahan yang dilakukan Bambang mulai dari hal yang kecil, seperti pengelolaan sampah rumah tangga. Di Kelurahan Rejomulyo, setiap rumah warga memiliki 2 jenis sampah, yakni sampah basah dan sampah kering. Sampah basah diolah kembali menjadi pupuk, sedangkan sampah kering yang masih bisa dimanfaatkan akan dikumpulkan di bank sampah untuk didaur ulang menjadi produk berkualitas. Selain itu, kebiasaan lainnya yang diterapkan adalah mencuci tangan dengan sabun sebelum masuk rumah. Kebiasaan ini telah diterapkan bahkan sebelum ada COVID-19. Warga juga telah terbiasa mengolah makanan dan minuman secara higienis dan sehat, serta telah menerapkan program jambanisasi keluarga untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Meski telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan, Bambang terus berupaya agar kebiasaan baik yang diterapkan oleh warganya ini bisa berjalan terus-menerus dan berkelanjutan, sehingga Kelurahan Rejomulyo bisa menjadi percontohan bagi daerah lainnya dalam hal menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Program STBM ini adalah sangat menunjang sekali, sangat mendukung sekali di dalam rangka untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19. Karena Pak, ini kan menjaga kebersihan, Mas. Kalau teman-teman selalu menjaga kebersihan semuanya kan berarti sehat. Kalau sehat, imun kita kan naik ya. Kalau imun kita naik berarti nanti kekebalan tubuh kita kan kuat. Nanti insya Allah nanti bakteri atau kuman dari virus COVID-19 tidak bisa menembus tubuh kita. Itu begitu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun kompak meraih penghargaan yang sama di tingkat nasional. Mengalahkan ratusan pemerintah daerah lainnya, penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu diberikan atas komitmen Pemprov Jatim dan Kota Madiun dalam mengelola pelayanan publik yang optimal. Rabu 25 November 2020, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wali Kota Madiun Maidi menerima penghargaan yang diberikan oleh Menteri Pan-RB Cahyokumolo di Gedung Tribata Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Keduanya menerima penghargaan dalam kompetisi pengelolaan pengaduan pelayanan publik tahun 2020 kategori instansi pemerintah pengelola pengaduan pelayanan publik terbaik tahun 2020. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dan Sekretaris Daerah Kota Madiun kompak mendapatkan penghargaan sebagai pengelola aspek dengan keberlanjutan inisiatif terbaik. Dalam sambutannya, Menpan RB Cahyokumolo mengatakan bahwa pelayanan publik merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Pelayanan yang diberikan baik pemerintah di tingkat pusat maupun daerah turut diuji.
Untuk itu, Menpan RB mengapresiasi seluruh daerah yang telah berhasil menjuarai kompetisi pelayanan publik tahun ini. Harapannya, kompetisi ini juga bisa menjadi pemacu bagi daerah lainnya yang belum mendapatkan penghargaan tahun ini untuk bisa lebih bersemangat mengejar prestasi ke depan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peningkatan sumber daya manusia atau SDM terus dilakukan di Kota Madiun. Terbaru, pelatihan tingkat dasar bagi pramuka serta pelatihan menyablon bagi penerima manfaat mengemuka di Kota Pendekar. Melalui pelatihan tersebut, peserta diharapkan semakin dapat menggali dan mengembangkan potensi diri. Peningkatan karakter dan skill anggota pramuka kembali dilakukan. Setidaknya 100 anggota pramuka dari tingkat siaga hingga penegak mengikuti kursus mahir tingkat dasar KMD ke-54 di Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi membuka acara pelatihan yang berlangsung di Bumi Perkemahan Ngerawa Bening, Senin 23 November kemarin. Dalam sambutannya, Wali Kota berpesan agar para peserta serius mengikuti serangkaian pelatihan yang dijadwalkan selama 1 minggu ke depan tersebut. Pelatihan seperti ini jangan hanya menjadi seremonial dan formalitas saja. Namun, materi yang diberikan dapat diimplementasikan baik untuk diri sendiri, lingkungan, sekolah, maupun lingkup Kota Madiun. Wali Kota sengaja memfokuskan pelatihan di Buper Ngerawa Bening sebab tempat itu memang fasilitasi dari Pemkot untuk kegiatan kepramukaan. Dalam kegiatan itu, Wali Kota bersama peserta menanam puluhan pohon matoa. Selain untuk keindahan, buah matoa dapat digunakan anggota pramuka yang berkegiatan di lokasi. Karenanya, Wali Kota berpesan untuk menjaga tempat yang sudah bagus tersebut. Pelatihan juga diharap menambah SDM di Kota Madiun. Pengembangan SDM penting karena Kota Madiun tidak punya banyak sumber daya alam. Pihaknya menyebut pengembangan SDM juga menjadi salah satu program prioritas di Kota Madiun melalui Madiun Kota Pintar. Ini harus bermanfaat. Satu, bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat sekolah, dan bermanfaat bagi Kota Madiun. Dan bermanfaat di tempat ini. Tempat ini sudah saya serahkan, kita sudah perjuangan luar biasa, tidak dimiliki oleh daerah lain, maka tempat ini harus bisa untuk membawa kemajuan SDM khususnya di bidang pramuka. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Program Pemkot Madiun untuk mensejahterakan masyarakatnya seolah tak pernah berhenti. Berbagai macam fasilitas dan pelatihan-pelatihan diberikan, mulai pelatihan keterampilan hingga fasilitas usaha. Seperti yang terlihat di UPTD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun di Jalan Serindit. Sebanyak 70 keluarga penerima manfaat yang terdiri dari seluruh kelurahan di Kota Madiun dari program Keluarga Harapan atau PKH mendapatkan pelatihan menyablon. Diadakannya pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga penerima manfaat agar semakin berdaya di tengah pandemi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan skill dan kompetensi yang didapatkannya selama pelatihan. Selama pelatihan, para peserta tak hanya dibekali dengan pelatihan menyablon saja, melainkan pemberian motivasi supaya memiliki kemandirian untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan diadakannya pelatihan menyablon ini, diharapkan dapat mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi, sehingga tidak bergantung pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Tujuannya yang pertama kemarin untuk memotivasi agar KPM PKH itu bisa graduasi. Jadi melepaskan diri daripada bantuan pemerintah, bisa mandiri begitu. Kemudian yang kedua, diharapkan dari tahun ke tahun akan berkurang terus jumlah KPM PKH sehingga masyarakat tidak menggantungkan bantuan kepada pemerintah. Dia akan mandiri untuk membiayai kehidupannya sendiri. Oke, baik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Gelaran gebyar undian berhadiah bagi pembeli di pasar rakyat digelar berbeda tahun ini.
Jika biasanya pengumuman undian dengan hadiah utama motor itu dilaksanakan secara langsung, kini Pemkot setempat menggelarnya secara virtual pada Selasa 24 November 2020. Hal itu sebagai langkah mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang masih ada. Undian berhadiah tersebut digelar guna mendongkrak kunjungan masyarakat ke pasar tradisional yang ada di Kota Pendekar. Dalam pengundian hadiah yang dipimpin oleh Wali Kota Madiun Maidi, hadiah utama berupa sepeda motor berhasil didapatkan oleh Hartini, warga Jalan Sendang, Kota Madiun. Tak hanya itu saja, beragam hadiah telah disiapkan. Di antaranya sepeda gunung, kulkas, mesin cuci, televisi, hingga kompor gas. Silakan aja tempati tempat yang sudah dibagi. Sehingga pasar kita tetap biar ramai. Sehingga untuk ke depan pasar kita itu biar untuk ramai, tapi dalamnya pasar kita benahi semua. Artinya mulai dari kebersihan, tempat ojokan, tempat daging, itu harus semuanya nyaman. Kalau itu semuanya nyaman dan itu murah, ya insya Allah bahwa orang-orang sekitar kita ya belanja ke pasar besar. Pasar tradisional harus hidup, maka Wali Kota berharap agar para pedagang tidak dibebani dengan apapun. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini mengatakan, ekonomi ibarat darah dalam tubuh. Jikalau darahnya tidak lancar, maka tidak akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Wali Kota Madiun Maidi turut menghadiri Milad Muhammadiyah ke-108. Kegiatan tersebut berlangsung di Islamic Center Madiun 22 November 2020. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota mengucapkan selamat atas pertambahan usia yang dicapai organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Pada perayaan tersebut, Wali Kota turut ikut goes bersama dengan rute 15 km. Dimulai dari Islamic Center, Wali Kota dan rombongan mengunjungi lokasi ikonik di Kota Madiun. Di antaranya, Pahlawan Street Center, Taman Kalibantaran, Tugu Pendekar, Stadion, serta Ngerowo Bening. Wali Kota dalam sambutannya mengapresiasi berbagai program dan kegiatan yang telah disumbangkan Muhammadiyah, khususnya di Kota Madiun, seperti pengembangan lembaga pendidikan hingga perguruan tinggi. Lokasinya pun berada di Kota Madiun, sehingga tidak hanya ikut berpartisipasi dalam dunia pendidikan, tetapi juga semakin meramaikan Kota Madiun. Wali Kota pun berharap ke depannya sinergi antara Pemkot Madiun dan organisasi Muhammadiyah semakin erat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan memiliki peranan yang semakin penting, khususnya dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka dibutuhkan landasan hukum yang jelas untuk mengembangkan kepariwisataan daerah. Sehingga arah dan tujuan program tersebut bisa berjalan secara tepat dan mampu meningkatkan potensi kepariwisataan. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun bersama DPRD Kota Madiun menggelar pembahasan terkait rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kota Madiun tahun 2020-2035. Wali Kota Madiun Maidi hadir dalam kegiatan tersebut untuk menyampaikan nota penjelasan terkait pentingnya raperda tersebut. Secara garis besar, raperda ini mengatur tentang pembangunan kepariwisataan di Kota Madiun secara bertahap mulai 2020 hingga 2035. Meliputi pembangunan destinasi pariwisata daerah, pemasaran, pembangunan industri pariwisata, dan membentuk kelembagaan. Jadi dia ke sini dengan harapan tertatanya induk pariwisata ini nanti kan masyarakat harus mengikuti. Artinya kalau kota ini menjadi kota pariwisata,
masyarakatnya juga harus menyambut cara melayani, sabta pesonanya. Itulah nanti di Perda akan kita masukkan di sana. Kedepan, diharapkan Raperda ini mampu menaungi program dan kegiatan Pemkot Madiun, khususnya dalam upaya mengembangkan potensi wisata daerah, sehingga sektor pariwisata di Kota Madiun semakin menarik perhatian. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun telah berkomitmen untuk mewujudkan Smart City di Kota Pendekar. Karenanya berbagai pembangunan, baik infrastruktur fisik atau digital, hingga sumber daya manusia terus dilakukan. Beberapa proyek pun telah diwujudkan. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Wali Kota Madiun Maidi dalam evaluasi tahap 1 Smart City tahun 2020 secara virtual di Gedung GCIO Diskominfo Kota Madiun, Kamis 26 November 2020. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekda Kota Madiun Rusdianto, staf ahli, asisten, OPD, serta tim Smart City Kota Madiun. Beberapa upaya yang telah terlaksana diantaranya pengembangan destinasi wisata kota, mewujudkan smart living dengan pengembangan destinasi wisata dan kampung tematik, sedangkan di sisi smart society dilakukan dengan pengurangan sampah dari sumber minimal 20% berbasis masyarakat dan pemberdayaan bank sampah. Tak lupa, dikembangkan pula smart branding melalui destinasi wisata religi dan destinasi wisata kota. Sedangkan upaya perwujudan smart environment dilakukan dengan urban farming dengan pengembangan bumi perkemahan Ngrowo Bening dan Pecelen. Selain memberikan paparan, pada kesempatan itu Wali Kota mengikuti sesi tanya-jawab bersama tim pembimbing dari Kemenkominfo. Seluruh tim pembimbing memberikan apresiasi atas pencapaian yang diraih Kota Madiun saat ini. Ya, saya kira progres semua program sudah kita lakukan, sudah kita koordinasikan. Ya insya Allah dari asesor ya tahulah. Ya kita sampaikan ada kekurangan karena COVID, ya kita sampaikan semua. Jadi progres yang tidak terlaksana karena COVID, ya saya kira dia menerima, memang aturannya begitu. Ya udah cukup bagus lah, punya apa itu tujuannya seperti itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi memberikan pembekalan kuliah umum pada 192 taruna-taruni baru Politeknik Perkeretaapian Indonesia PPI pada Jumat 27 November 2020 dengan tema Arah Kebijakan Pemkot Madiun dalam mendukung pembangunan SDM berkualitas dan handal. Dalam kesempatan itu, Wali Kota memaparkan berbagai materi seputar Kota Pendekar, mulai dari gambaran Kota Madiun tempo dulu hingga prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan beberapa tahun ke depan. Wali Kota menjelaskan, dengan kehadiran taruna-taruni PPI, berarti mereka sudah menjadi bagian dari Kota Pendekar. Dijelaskan lebih lanjut, beberapa upaya telah terlaksana, di antaranya pengembangan destinasi wisata kota, yakni pembangunan Pahlawan Street Center, lalu pemberdayaan pengembangan UMKM dan IKM berciri khas Kota Madiun melalui lapak kuliner kelurahan, pasar wisata, Sunday Market, serta padepokan pesilat. Selain itu, Pemkot juga mewujudkan pengembangan destinasi wisata dan kampung tematik. Tak lupa pula dikembangkan destinasi wisata religi dan destinasi wisata kota yang dilengkapi dengan pengembangan bumi perkemahan Ngrowo Bening dan Pecelen sebagai bentuk urban farming. Karena ini taruna-taruni baru seluruh Indonesia ada di sini, maka adat istiadat kota seperti ini, kondisi titik-titik kota yang ramai di sini, tempat-tempat ini kuliner di sini, kota ke depan seperti ini saya sampaikan semuanya. Artinya walaupun dia itu menjadi penduduk Kota Madiun baru, tetapi dia tidak akan mengalami kesulitan di sini. Dia harus kerasan di sini selama pendidikan di sini. Lebih lanjut, Wali Kota menambahkan pembekalan dan pemberian motivasi itu sebagai salah satu cara untuk memacu lahirnya rasa saling memiliki kepada daerah yang ditinggali, dengan harapan muncul keinginan untuk bersama ikut serta mengisi pembangunan. Sementara itu, Direktur PPI Amirullah menjelaskan kegiatan ini digelar bertujuan memberikan motivasi kepada anak-anak didiknya agar lebih mengenal kota yang menjadi tempat tinggal mereka menimba ilmu.
Mereka kan baru hampir sebulan di sini, otomatis mereka adalah warga baru di Kota Madiun dan mereka akan 3 tahun di sini. Gitu. Otomatis tentu saja mereka harus mengenal siapa pimpinan di sini. Gitu. Mereka harus tahu apa aja kebijakannya. Jadi mereka sebagai warga baru ya harus paham kondisi kota seperti apa, kebijakan-kebijakan seperti apa. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Deka bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.